Ustadz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal tidak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya bahwa iman dan amal soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Ayat berapa? 97. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada berapa resep disebutkan dalam ayat ini? 2. Apa itu? Amal soleh, wa huwa mu'min, yaitu iman. Jadi ayat ini menggabungkan antara iman dengan amal soleh. Apa yang akan dihasilkan dan didapatkan oleh orang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh? Allah Azza wa Jalla lanjutkan firman-Nya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Siapa yang menyampaikan ini? Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar, gak mungkin bohong. Ustadz, ana sudah beriman, beramal soleh, kenapa hidupnya belum bahagia? Ini sebenarnya ayat ini benar apa enggak sih? Benar enggak ayatnya? Benar. Saya sudah beriman dan beramal soleh, kenapa belum bahagia? Mungkin imannya belum sempurna. Atau amal solehnya dia pikir soleh padahal tidak soleh. Ya, contohnya amal-amal yang enggak dicontohkan sama Rasul SAW. Amal soleh enggak? Enggak, bukan amal soleh namanya. Amal ndak soleh. Ya. Amal ndak soleh. Apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla pasti benar. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia, yang indah, yang nyaman, yang tenteram bagi orang-orang yang memenuhi 2 syarat tadi. Apa 2 syarat tadi? Iman dan amal saleh. Min dzakarin aw untha, laki-laki maupun perempuan sama aja. Laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Itu baru di dunia. Allah lanjutkan firman-Nya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan ganjaran lebih istimewa dari amalan yang kita kerjakan. Ana tanya sama antum, surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Surga sama sholat yang kita kerjakan istimewa mana? Kenapa? Angkat tangan. Kenapa? Saya nggak pengen dengar suara tanpa wujud. Angkat tangan. Kenapa surga lebih istimewa daripada sholat yang kita kerjakan? Oke, kenapa lebih istimewa? Surganya lebih istimewa daripada amal yang kita kerjakan, daripada sholat yang kita kerjakan. Kenapa lebih istimewa? Terus? Siapa yang mau nyoba lagi? Ya. Bagus. Tapi belum. Ada yang mau jawab lagi? Ya. Bagus. Tapi
Belum. Ayo, siapa yang mau nyoba lagi? Hah? Ya. Pum. Biar Anda dengar. Terus? Kasih perbandingan gitu loh. Kenapa surga lebih istimewa dibandingkan sholat yang kita kerjakan gitu loh. Kasih perbandingan. Ya. Ada yang lain? Fadhal. Hah, ya. Masya Allah. Tapi belum. Pas? Pas. Karena surga sangat istimewa. Sedangkan sholat kita sangat banyak kekurangannya. Betul. Sholat kita udah sempurna belum? Siapa yang tadi sholat mikirin sholat? Siapa yang tadi sholat mikirin pulang? Sholat kita ini banyak banget kekurangannya. Artinya sholat kita ini gak sempurna. Sedangkan surga Allah itu sempurna. Sholat yang banyak kekurangannya itu sama Allah diganjar dengan surga yang tidak ada kekurangannya. Makanya wajar seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran yang tadi kita baca, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran yang Allah sediakan itu lebih istimewa dibandingkan amalan yang kita kerjakan. Kalau kita masuk surga, di surga berapa tahun? Selama-lamanya. Kita hidup di dunia berapa tahun? Sampai mati. 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan, beramal 70 tahun. Itu pun belum dikurangi tidur. Itu pun belum dikurangi masa sebelum balik. Berarti kalau umur kita 60 tahun, sebenarnya kita beramal berapa tahun? Kurangi sebelum balik, berapa? Biar gampang aja yang hitungnya ya. 10 tahun misalnya ya. 10 tahun misal. Ya mungkin balik 15, cuman biar gampang hitungnya ya. 10 tahun, berarti tinggal berapa? 50 tahun. Dikurangi tidur. Tidur berapa tahun? Kok ketawa? Tidur berapa tahun? Antum tuh sehari tidur berapa tahun? Berapa jam? 8 jam. 24 jam kurangi 8 jam tinggal berapa? Tinggal berapa? 16. Berarti sepertiga. Berarti kalau antum umurnya 60 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. Siapa itu? Kita. Siapa? Kita yang tidur 20 tahun. Berarti 60 tahun dikurangi 10 tinggal 50. Dikurangi 20 tinggal 30. Kita ini beramal 30 tahun. Dikasih surga berapa? Selama-lamanya. Kan lebih istimewa balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil yang menunjukkan bahwa iman dan amal saleh akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Kenapa? Beliau jelaskan di sini. Wasababu dzalika wadihun. Jelas sekali sebabnya. Kenapa? Fa innal mu'minina billahi al-iman as-sahiha. Imannya harus benar ya. Al-muthmira lil amali salih. Salah satu bukti kebenaran iman seseorang menghasilkan amal saleh. Al-musliha lil qulub, akan membuat hati menjadi baik. Wal akhlaq wad dunya wal akhirah mahum usulun wa ususun. Orang yang beriman itu punya prinsip, punya modal untuk meraih kebahagiaan. Ketika orang beriman dan beramal saleh, dia punya modal, dia punya prinsip-prinsip dasar untuk mendatangkan kebahagiaan. Itu sebabnya kenapa dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.